Buku yang berjudul Ensiklopedia Asmaul Husna. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullahu Ta'ala. Buku ini berisi kumpulan tulisan yang amat bermanfaat dan berguna seputar pemahaman Asmaul Husna. Inilah ilmu fikih yang paling mulia dan bermanfaat. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan lebih dari 100 Asmaul Husna. Penjelasan setiap Asmaul Husna tersebut diawali dengan pengantar dasar seputar pemahaman masalah yang agung ini. Dalam penyusunannya, penulis memilih kosakata yang jelas dan gaya bahasa yang mudah dipahami. Penulis juga menekankan sisi penyajian ayat dan dalil-dalil terkait yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menjelaskan aspek peribadahan yang mudah dipraktikkan dan pengaruh-pengaruh keimanan yang merupakan inti keimanan kepada nama-nama Allah. Penulis juga banyak mengutip pendapat ulama yang mumpuni di bidangnya, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Allamah Ibnul Qayyim, serta Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka semua. Dalam urutan penulisan buku ini, Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullahu Ta'ala tidak langsung membahas Asmaul Husna satu persatu, namun beliau membawa para pembaca untuk lebih mengerti dan mengenal ilmu tentang asma dan sifat Allah, keutamaannya, pengaruhnya pada seluruh alam semesta, dan pengaruhnya pada sisi peribadatan. Penulis juga menjelaskan bahwa semua asma Allah adalah nama-nama yang baik. Ini disebabkan karena nama-nama Allah mengandung pujian, syukur, sanjungan, dan pengagungan. Allah itu memiliki sifat yang sempurna, indah, dan agung. Tidak disematkan nama kepadanya kecuali nama terbaik. Sebagaimana dirinya tidak disifati kecuali sifat yang terbaik. Tidak disanjung kecuali dengan sanjungan dan pujian terbaik dan terindah. Pada bab ke-6, penulis memaparkan kesungguhan Ahlus Sunnah dalam membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pada bab ini, penulis memaparkan perkataan dan pendapat yang benar dari para ulama Ahlus Sunnah terkait Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, agar umat terbebas dari sekelompok orang yang terbiasa membicarakan Allah tanpa adanya ilmu dan hanya berdasarkan logika akal mereka yang terbatas dan pemahaman yang dangkal. Syekh Dr. Abdul Razak dalam buku ini menuliskan pembagian nama-nama Allah dengan berbagai klasifikasi, seperti ditinjau dari segi makna, yang terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok sifat zatiyah Allah, kelompok sifat fi'liyah, kelompok kesucian, dan kelompok yang menunjukkan beberapa sifat. Sehingga pengelompokan ini akan mempengaruhi gaya penulisan beliau dalam pembahasan nama-nama Allah satu persatu. Ada nama-nama Allah yang dibahas 2 atau 3 sekaligus, karena bermakna sama atau tidak berjauhan sehingga penjelasannya tidak akan terulang. Dalam buku Ensiklopedia Asmaul Husna ini, Syekh Dr. Abdul Razak kembali menekankan bahwa nama-nama Allah berjumlah banyak dan tidak hanya berjumlah 99 nama saja. Ini dibuktikan dengan argumentasi yang kuat berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara ini juga sesuai dengan pendapat para ulama-ulama Ahlus Sunnah terdahulu, seperti Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rabi, dan lainnya. Pada bab ke-14, penulis tidak lupa membubuhkan penyimpangan-penyimpangan suatu kaum terhadap Asmaul Husna. Ini diharapkan agar kaum muslimin dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Buku Ensiklopedia Asmaul Husna ini sangat cocok untuk Anda miliki, karena ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara mencintai yang lebih baik, melainkan dengan cara mengenal dan tahu nama-namanya, sehingga ibadah-ibadah kita akan lebih khusyuk dan bermakna. Milikilah buku ini sebagai penambah bumbu ilmu Anda, penyedap amalan-amalan ibadah Anda, dan tentunya bekal menuju kebahagiaan dunia akhirat. Karena tidak ada sebaik-baik bekal menggali pahala, melainkan sebuah ilmu. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia merupakan cita-cita tertinggi manusia. Dia merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi, serta merupakan puncak ilmu yang manusia selalu berlomba-lomba meraihnya
dan hati yang baik selalu rindu kepadanya. Dengannya, manusia bisa menggapai kehidupan yang tentram, karena kehidupan manusia itu tergantung kepada kehidupan hati dan ruhnya. Tidak ada kebaikan pada kehidupan hati, melainkan dengan mengenal penciptanya, mencintai dan beribadah kepadanya saja, bertaubat, berzikir, dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Jalan mengenal Allah ini dilakukan dengan memahami makna nama-nama Allah yang baik dan menanamkannya dalam hati hingga berpengaruh dampak dan konsekuensinya di hati dan dipenuhinya hati tersebut dengan ilmu yang sangat mulia. Contoh, nama Allah yang menunjukkan akan keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan akan memenuhi hati dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah yang menunjukkan keindahan, kebaikan, keutamaan, kasih sayang, dan kedermawanan akan memenuhi hati dengan kecintaan kepada Allah dan puji syukur serta rindu kepadanya. Nama-nama Allah yang menunjukkan kemuliaan, kebijaksanaan, ilmu, dan kekuasaan akan memenuhi hati dengan ketundukan, kekhusyuan, ketakutan kepadanya. Nama-nama Allah yang menunjukkan keilmuan, pengawasan, peliputan, dan pesaksian akan memenuhi hati dengan perasaan selalu diawasi Allah dalam setiap gerak-gerik dan diamnya, serta menjaga pikiran dari hal-hal yang jahat serta keinginan yang negatif. Nama-nama Allah yang menunjukkan kekayaan dan kelembutan akan memenuhi hati dengan sikap selalu membutuhkan, memasrahkan, dan menyerahkan diri kepadanya di setiap waktu dan keadaan. Pemahaman hati seperti ini merupakan hasil pengenalan hamba tentang nama, sifat, dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Seorang hamba ketika di dunia tidak akan bisa mendapatkan hal yang lebih mulia dan utama serta sempurna daripada mengenal Allah. Itulah anugerah termulia dari Allah kepada hambanya, dan itulah inti tauhid dan sumbernya. Barang siapa dibukakan baginya pintu ilmu ini, maka terbukalah pintu tauhid yang murni dan iman yang sempurna. Di sini perlu untuk diketahui bahwa mengenal Allah Ta'ala ada dua macam. Pertama, sekedar mengenal, yang hal ini sama antara semua manusia, yang baik, yang jelek, yang taat, dan yang berbuat maksiat. Kedua, pengenalan yang menimbulkan rasa malu, cinta, bergantungnya hati, rindu, takut, bertaubat, selalu dekat, dan senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan seperti ini merupakan sumber segala bentuk kebaikan dan mata air bagi setiap keutamaan. Oleh karena itu, metode Al-Quran dalam berdakwah kepada kebenaran, petunjuk, dan memperingatkan dari segala mara bahaya dan kebinasaan didasari oleh pengenalan terhadap ilmu yang mulia ini. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan sifat kesempurnaannya, ketinggiannya di atas arsy, sifat bicara dan dialognya, keluasan ilmu, dan perwujudan kehendaknya yang dapat membawa seorang hamba kepada keikhlasan, pengesaan, dan kebencian kepada kesyirikan. Allah menyebutkan kepada mereka sifat kesempurnaan dan kemuliaannya yang dapat menggiring hati mereka untuk bersegera kepada seruannya dan bergegas untuk menaatinya dan berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepadanya serta untuk selalu mengingat bersyukur dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya.